الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه صدق الله صدق رسوله ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah, nikmat yang sangat luar biasa diberikan kepada kita, nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, kesempatan emas kita gunakan untuk ibadah, merendahkan tadarruk hati kita, menghilangkan takabur, sifat-sifat kesombongan yang masih ada di diri kita buang sejenak untuk idza nudiya lis-shalah mi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ini perintah ketika diperintah untuk menjalankan ibadah Jumat sebagai muslim wajib menjalankan. Mudah-mudahan rangkaian ibadah Jumat kita dari pagi mungkin qiraatul Quran, tilawatul Quran, hifdzul Quran, sedekah, infak, baca surah Yasinnya, tahlilannya, ratibannya semenjak semalam mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa dampak kebahagiaan bagi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai figur teladan kita dalam kehidupan sehari-hari. Tidak boleh segan kita mempelajari tarikh Rasulullah, sejarah Kanjeng Nabi, bagaimana beliau memimpin umat, sejarah Nabi bagaimana beliau memimpin keluarga, sejarah beliau bagaimana beliau menjadi leader dari pasukan perang, dan bahkan bagaimana akhlak Rasul kepada umat yang lain. Karena konsep dari beliau adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya diutus di dunia ini hanya untuk rahmat sekalian alam, supaya bermanfaat, memberikan kasih sayang, tidak ada kebencian, tidak ada dendam, tetapi yang ada adalah rahmat. Kasih sayang diberikan oleh Rasulullah SAW itu terbukti bahkan kepada umat Yahudi Nasrani pun sampai bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah karena melihat akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya regenerasi kita pada saat ini seorang dai mubalik, kepala lingkungan, Pak RT, Pak RW, kepala kelurahan, siapapun kita, menteri presiden sekalipun bisa menjadi seorang dai yang mengajak kepada kebenaran, hasun nas alal khair, dan itulah misi yang diemban oleh Rasulullah. Dan harusnya kita innamal ulama warasatul anbiya, para ulama lah menjadi pewaris para nabi, sehingga kita menjadi penerus sesuai dengan profesi yang kita miliki, bisa berdakwah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin, sidang sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rukun khutbah yang wajib saya sampaikan adalah peningkatan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ketakwaan itu terjaga. Terbukti kita masih ibadah. Terbukti setelah digembleng Ramadan kemarin kita tenang-tenang saja. Bagi mereka yang puasa lolos, mereka yang menjalankan Qiyamul Lail, tarawih, nggak usah diperdebatkan yang 11 dan 23, itu nggak penting berdebat. Yang penting sholat tarawih.
Karenanya orang keduanya itu ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Ini yang harus kita syukuri. Baik yang shoma maupun yang qoma, dua-duanya puasa dan qiyamul lail itu dijamin dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah di puncak Syawal kemarin kita bertakbiran walitukabbiru ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Setelah membesarkan mengagungkan asma Allah dengan berbagai prakteknya yang lain adalah kecil, kemudian kita bersyukur diimbangi dengan minal aidin wal faizin. Bersyukur bagi orang yang puasa dan tarawih. Bagi yang tidak hanya cukup berlebaran saja, beda kualitas, beda kelas. Perjuangannya juga beda. Lulusnya di mana? Lulusnya adalah mengalahkan hawa nafsu yang sangat luar biasa. Perang yang sangat luar biasa di bulan suci Ramadan. Mereka-mereka yang lolos itu gelar puncaknya adalah minal aidin wal faizin, seperti kayaumin waladathu ummuh, seperti bayi yang baru saja dilahirkan, luntur semua dosa. Ini yang wajib disyukuri, saudara. Tinggal di bulan Syawal yang luar biasa, salah yasulu Syawal, bulan peningkatan kualitas amal. Andai tidak bisa meningkatkan kualitasnya, minimal menjaga nilai-nilai ibadah Ramadan. Ini masih Syawal. Sebentar lagi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, puncak ibadah haji. Umat Islam sedunia sama, saudara, sedang mempersiapkan ibadah haji. Selamat bagi kawan-kawan umat Islam dimanapun berada yang mempersiapkan pelunasan ibadah haji. Saya mohon setinggi-tingginya masih ada waktu perpanjangan musim pelunasan ibadah haji, segera dilunasi karena harus segera berangkat. Dalam minggu depan ini akan bimbingan manasik haji, bisa melalui kantor urusan agama dan juga di KPIA, kelompok bimbingan ibadah haji yang sah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Orang-orang yang bimbingan manasik itu bagian dari thalabul ilmi, menguasai bagaimana aspek sebelum berangkat haji, bagaimana ilmu manasikul hajj, bagaimana hikmah haji, bagaimana ketika harus di Mekah, bagaimana di Madinah, bagaimana di Musdalifah, bagaimana wukuf di Padang Arafah, bagaimana di Mina melempar jumrah, pulang Wusta dan Aqabah itu diajarkan. Dan apa makna filosofi semua itu? Tentu wajib diajarkan pada saat bimbingan manasik haji. Saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Karenanya sebagai umat Islam yang kita kejar sesungguhnya adalah sebuah nuansa mempertahankan harga mati iman dan takwa kita. Itu nggak boleh dibeli, digadai, ditawar oleh siapapun dan apapun yang terkait dengan urusan dunia. Sama juga tidak boleh ditawar NKRI harga mati, tapi iman dan takwa itu juga harga mati. Sekali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai titik darah penghabisan kita, husnul khotimah yang kita kejar adalah la ilaha illallah. Man qala fi akhir hayati, siapa yang di akhir kehidupannya mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah, pasti masuk surga. Apalagi yang puasa, apalagi yang terawih. Sehingga saudara tinggal mempertahankan kualitas itu, sehingga doa-doa kita yang sehari-hari menjadi visi misi kita Rabbana atina fid dunya hasanah itu pasti akan terwujud, saudara. Kebahagiaan dunia itu pasti. Tapi jangan salah, bukan orang-orang yang baik, Kanjeng Nabi, para Rasul, para wali songo tidak diuji oleh sebuah ujian kehidupan, saudara. Dan memang ujian itu dikirim oleh Allah supaya la'allahum yarji'un, agar kembali kepada jalan Allah. Sehingga kalau ada kerusakan zahirul fasadu fil barri wal bahri, rusak dunia ini, laut, daratan, di mana aja, tatanan, ekonomi, kebangsaan, sosial, politik, budaya, ada yang rusak. Bima kasabat aydin nas, yang merusak ada sungguh tangan manusia. Liudikohum, kalau bahasa Betawinya biar ngerasain kalau udah dikasih ujian oleh Allah. Liudikohum ba'dal ladzi amilu, sebagian yang mereka kerjakan itu adalah salah, sehingga sadar diri, muhasabah diri, kembali la'allahum yarji'un kepada Allah. Nah, saudara, untuk menggapai ketenangan batin, kebahagiaan dunia ini memang tidak mudah, saudara. Karenanya pasca Idul Fitri
Yang harus kita pertahankan adalah satu, ketaatan kita kepada Allah. Ketaatan kita kepada Allah. Atiullah, atiur Rasul. Terus itu yang kita jaga. Sesungguhnya hanya merawat. Tapi jangan salah, merawat juga banyak godaan setannya. Sehingga mau ibadah biasanya rajin, jamaah rajin, Ramadan rajin, baca Quran rajin, Syawal melempem. Pada Syawal harusnya peningkatan. Tapi memang kita nggak munafik. Al-insan itu mahalul khotok wa nisyan. Memang tempatnya dosa. Karenanya tiap Jumat selalu diingatkan ettaqullah, 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 biar kagak lupa. Kalau dia lupa, sadar diri dan kembali kepada jalannya. Itu nomor satu. Kita taat pada Allah. Kenapa Pak Ustadz kita harus taat? Nah, taat dalam perspektif ini adalah takwa. Takwa itu mudah diucapkan, sulit prakteknya Ustadz. Iya betul, karena harus dipertahankan. Puasa sendiri sesungguhnya kan itu. La'allakum tattaqun. Tiap tahun Ustadz saya puasa. Nah harusnya puasa yang 30 tahun, umur 40, umur 50, umur 60 harus jauh lebih berkualitas ketakwaannya ketimbang yang baru belajar puasa. Alias naik kelasnya itu beda. Maka tadi saya sampaikan mayattaqillah yaj'alhu makhraja, siapa yang takwa pada Allah asal yakin yaj'alhu makhraja, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, berikan rezeki oleh Allah dari pintu yang tidak terduga-duga. Ini kalau yakin. Dan inilah sumber ketenangan batin kita. Kalau kita sedang stres, kita sedang pusing, kita sedang galau menghadapi kehidupan, ekonomi, sosial, anak, lingkungan, internal, eksternal, perkuat ketakwaan kita kepada Allah, alias bahasa sederhana, banyakin ibadah. Bukan sebaliknya, malah maksiat. Itu yang pertama, taat kepada Allah harus selalu kita perkuat di dalam kehidupan sehari, sehingga kita menjumpai kehidupan penuh dengan ketenangan dan kedamaian batin. Kemudian saudara, selain taat kepada Allah, yang kedua adalah zikrullah. Nah kita ini sering lupa. Fadkuruni adkurkum, ingatlah kepada saya, kata Allah. Adkurkum, aku akan ingat kepadamu. Kalau ente lupa, ane lupa, begitu. Itu hukum kausalitas. Perbanyak zikrullah, ingat kepada Allah. Dakaro yadkur dzikran, mengingat, menyebut dengan sebanyak-banyaknya. Udkurullah dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Suruh zikir pagi, siang, sore, malam. Dan kita ini getol-getol semua insyaallah. Malam Jumat kita tahlil yasin zikir. Ada yang mati malam 1, malam 2, malam 7 kita zikir. Sebenarnya kita ini sudah dipenuhi dengan zikir. Jadi nggak pantas juga kalau kita nggak masuk neraka sebenarnya. Karena kita udah ahli zikir, pantas masuk surga. Makanya umat Islam tuh optimis. Tapi Pak Ustadz saya banyak dosa. Nah ini gunanya Islam supaya ala bidzikrillah itu di situ. Keseimbangan ketenangan batinnya itu pada zikir kepada Allah. Entah dia bertasbih, mengamalkan sebuah ratibul hadad, ratibul atas, ratibul habaib, atau ratib yang diberikan amalan oleh para kiai, para habaib. Kalau saudara yakin, atau yakin aja. Ini ribetnya umat Islam ini kan karena nggak yakin. Ustaz saya udah amalin, tapi saya juga nggak kaya. Ya, kalau ente ngamalin wiridan hanya pengen kaya, ya ribet urusan. Di ratiban, bacaan-bacaan memang semua ada hikmah-hikmahnya. Tetapi jangan salah niat. Yang terpenting itu libtigha'i mardotillah, mencari ridho Allah itu yang sangat dipentingkan, saudara. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ada konsep ketenangan batin juga apabila kita sudah bisa tolong menolong kepada sesama. Artinya ada kepuasan batin secara psikologis. Jadi kalau orang pengen bahagia, pengen tenang batinnya itu, wah saya pengen nolong. Aku nggak punya duit, saya punya ilmu. Aku nggak punya ilmu, saya punya tenaga. Aku nggak punya tenaga, saya punya Indomie, punya beras, punya ini. Tidak harus materi, saudara. Kita kerjasama antara yang kaya dan yang miskin, yang sedang.
masing-masing punya peranan penting. Struktur organisasi RT RW luas semua. Yang namanya jenis organisasi termasuk DKM masjid begini, peranannya masing-masing ada. Dan jangan menganggap masing-masing itu remeh, gak boleh. Ketua punya peranan, merbot pun punya peranan, anggota, keamanan, security, bangsa negara ini perlu itu, sehingga bergotong royong untuk sebuah kebaikan. Nah, kalau kita sudah nolongin orang, wallahu fi aunil abdi, Allah juga akan nolong orang yang begitu. Maka nal abdu fi auni akhi, kalau hamba itu mau nolongin orang ketika dia susah, itu juga akan dimudahkan. Bahkan dalam hadisnya man faraja an kurbi muslimin, siapa yang mempermudah urusan kaum muslim yang lainnya, Allah akan mempermudah nanti kesulitan-kesulitan, keberatan-keberatan, timbangan amal yang hisab, yang siratil mustaqim itu dimudahkan oleh Allah yaumul qiyamah. Saudara, sidang Jumat rahimakumullah, barangkali untuk mempersingkat waktu, mudah-mudahan kita berfastabiqul khairat di dalam kehidupan ini untuk menegakkan sebuah kedamaian, kecintaan, mahabbah. Dan mahabbah ini enak, mahabbah di masjid, mahabbah di masyarakat, kedepankan husnuzon, jauhi suuzon. Enak rasanya hidup penuh dengan ketenangan dan kedamaian apabila kita berhusnuzon kepada sesama, jauhkan sifat suuzon, dan suuzon itu adalah sebagian daripada dosa. Dan ketika kita sudah melanggar sebuah dosa, cepat-cepat, pesan saya yang terakhir adalah taubat dan tawakal. Ini kata kunci juga. Taubat maknanya adalah menyesali diri, tunggu ilallah taubatan nasuha, mumpung masih diberi umur, diberi kesehatan. Ketika diberi umur dan kesehatan, kita gunakan sebaik-baiknya. Ya Allah, saya taubat, sholat sunnah taubat minimal 2 rakaat setiap malam. Bagus. Lanjut tahajud 2 rakaat minimal. Bisa witir, bisa sholat hajat. Serahkan semua urusan kita kepada Allah. Insya Allah solusinya Allah the best. Allah lah yang terbaik. Allah maha besar, Allah maha pemberi rezeki. Tidak ada kemungkinan besar Allah menyengsarakan hambanya yang rajin ibadah, yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah di dalam ibadah ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalu minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi amarna bil ijtihadi wal islam bihamdillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in khairin wa ba'd. Wa ya ibadallah taqullaha mastata'tum masari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amri bada'i bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala mukhbira wa amina inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ansuril Islam wal muslimin, khususan fi biladina hadza Indonesia khassa wa min buldanil muslimin amma. Allahumma ballighna ila Makkahal Mukarramah wa Madinatil Munawwarah bi sayyidi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.